Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Dwi Putri dengan NIM 21073023. Nah, di sini saya akan membuat tugas video case based project mata kuliah statistika. Nah, di sini dalam tugas ini kita akan melakukan uji beda, yaitu menggunakan t-test dan ANOVA. Dan di sini kita sudah memiliki contoh soal, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan kualitas kampas rem dari merek yang berbeda. Kedua jenis kampas rem ini diduga memiliki kualitas yang tidak sama dilihat dari jarak tempuh kendaraan untuk setiap pergantian kampas rem. Untuk itu dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara acak, seperti yang ditampilkan pada tabel di samping. Di sini soal pertama yaitu lakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kedua produk ini berbeda kualitasnya. Sini kita menggunakan alfanya 5%. Di sini yang kedua, jika standar penggantian kampas rem adalah pada jarak tempuh 21 km, di sini kita uji apakah setiap merek ini memenuhi persyaratan. Kita juga menggunakan alfanya 5%. Nah, soal pertama yaitu lakukan analisis statistik untuk memenuhi apakah kedua produk ini berbeda kualitasnya. Nah, yang pertama untuk menjawab pertanyaan dari sebelumnya yaitu pertama, di sini kita menentukan hipotesis. Dan di sini hipotesisnya kita membuat H0 yaitu jika X barnya sama dengan X bar B, X bar A sama dengan X bar B, maka tidak terdapat perbedaan kualitas antara pemakaian kampas rem produk A dan produk B. Satunya yaitu jika X bar A-nya tidak sama dengan X bar B, maka terdapat perbedaan kualitas antara pemakaian kampas rem produk A dan produk B. Nah, di sini taraf signifikannya itu alfa 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Alfa 5% kita ubah ke desimal yaitu 0,05. Di sini yang ketiga, kita menentukan statistik ujinya, yaitu kita akan menggunakan rumus yang mana. Nah, di sini untuk menentukan T hitungnya, kita menggunakan rumus X bar 1 dikurang X bar 2 per S atau varian dari X1, X2 kali akar 2 per N. Yang dimana untuk mencari variannya kita menggunakan rumus yang dimana untuk mencari X1, X2 nya kita menggunakan rumus 1 per 2 kali dengan S kuadrat X1 ditambah dengan S kuadrat X2. Dan yang keempat di sini kita menentukan daerah kritisnya, yaitu tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Dan sini yang kelima kita menentukan keputusan. Kita gunakan rumus yang tadi menggunakan T hitung. Nah, kita masukkan rumus untuk mencari ini. Pertama kita menghitung dulu rata-rata dari produk A dan produk B. Ini atau X bar 1, X bar 1, X bar 2. Dimana X bar 1-nya di sini yaitu 21,5 dan X bar 2-nya 19,583. Nah, di sini X bar 1 dikurang X bar 2, kita dapat hasilnya itu 1,916. Dan di sini untuk menghitung varian dari produk A dan produk B. Nah, kita menggunakan rumus yang di sini. Ini untuk mencarinya bisa menggunakan kalkulator dan menggunakan Excel. Di sini kebetulan saya menggunakan Excel. Kita mendapatkan varian dari X1-nya yaitu 5,5454 dan varian dari X2-nya itu 6,2651. Kita di sini akan mencari T hitung yang dimana kita mencari dulu X1 dan X2-nya. Memang tadi kita sudah mendapatkan mendapatkan angka, yaitu tinggal kita masukkan ke rumus yang dimana 1 per 2 buka kurung S2 X1-nya S kuadrat X1 yaitu 6,265 ditambah dengan
X kuadrat X2 yaitu 5,5454. Terus bagi 2 dikali 1, lalu kita akarkan dapat nilai yaitu 2,430. Nah, di sini lalu kita akan mencari T hitungnya, yang dimana T itu kan tadi rumusnya kita sudah tahu, kita tinggal memasukkan saja ke rumusnya. Dimana tadi X bar 1 dan X bar 2-nya 1,5 kurang 19,583 dibagi, tadi kita juga sudah dapat tadi varian dari X1 dan X2-nya itu 2,430 kali akar 2 per N, dimana N-nya tadi adalah 12. Dapat di sini T hitungnya yaitu 1,935. Nah, terus kita di sini menentukan T tabelnya dengan alfa 5%. Nah, di sini karena kita menggunakan uji satu sisi, maka kita langsung aja merubah ini alfanya ke desimal. Kecuali kita menggunakan uji dua sisi, maka kita harus membagi alfa bagi 2 lagi. Nah, jadi sini kita menggunakan df-nya n kurang 2, dimana n-nya tadi kan 24 karena dua data gitu. Jadi 24 dikurang dengan 2 dapat 22. Nah, di sini kita tinggal mencari di tabel dengan alfa 0,05 terus pada 22 itu dapat di sini tabelnya itu 1,717. Ini kita sudah dapat keputusan T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka kita tolak H0. Dan terakhir adalah kita membuat kesimpulan. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kualitas antara pemakaian kampas rem produk A dan produk B. Kita akan masuk ke soal 2, yaitu jika standar penggantian kampas rem adalah pada jarak tempuh 21 km, uji apakah setiap merek ini memenuhi syarat. Di sini kita juga menggunakan alfa 5%. Ini yang pertama kali kita menentukan hipotesis, di mana H0-nya yaitu jika mu1 sama dengan mu2, produk ini memenuhi syarat. H1, produk tidak memenuhi syarat. Sini taraf signifikannya itu dengan alfa 5%. Dan sini kita juga sama kayak yang tadi, di sini kan karena menggunakan uji satu sisi, maka kita dapatkan alfanya 0,05. Ini ada rumus yang digunakan, yang dimana SSB adalah sumber variasi antar kelompok, SSB total dari data. Terus di sini juga ada SSW yaitu variasi dalam kelompok. Pertama kita tuh mencari SSB-nya, mencari SST, dan di sini juga terdapat SSB dalam variasi dalam kelompok. Ini untuk mencarinya yaitu SST dikurang dengan SSB. Dan di sini ada MSB rata-rata, MSB rata-rata antar kelompok. Ini untuk mencarinya itu SSB per K kurang 1. SB-nya atau rata-rata dari variasi dalam kelompok. Ini untuk mencarinya yaitu SSB kurang F per K N kurang 1. Sini untuk mencari F hitungnya yaitu MSB dibagi dengan MSW. Kemudian sini kita juga sudah memiliki tabel. Nah, yang dimana di sini N-nya jumlah datanya terdapat 12. Ini kategori, terdapat 2 kategori. Nah, TI-nya adalah jumlah dari data, jumlah total dari data kita. Kita langsung menjawab. Pertama kita membuat ini yang di dalam kotak ini. Tadi kan kita sudah mengetahui rumusnya, jadi kita tinggal memasukkan aja angka-angka yang ada di data, kita masukkan ke rumus yang tadi. Pertama di sini variasi antar kelompok atau SSB kita dapat yaitu 22,04167.
lalu SSW-nya yaitu 159,9167. Jadi SST-nya atau totalnya itu 151,9583. Jadi kita menentukan derajat bebasnya. Yang pertama derajat bebas dari SST yaitu 1, dimana tadi rumusnya adalah K kurang 1. Terus derajat bebas dari SSW-nya yaitu K kali N kurang 1. Dapat sini hasilnya 22. Nah, tadi kan K-nya adalah 2 kategori dan N-nya adalah 12. Dapat hasilnya 22. Terus dari derajat bebas SST-nya yaitu NK kurang 1, dapat sini 23. Selanjutnya itu rata-rata dari kuadrat atau pertama MSB 22,54167, MSW yaitu 5,905303. Dari sini kita mencari F-nya, yang dimana F tadi MSB dikurang dengan MSW. Nah ini F-nya kita ini MSB dibagi dengan MSB dibagi dengan MSW, dapat hasilnya yaitu 3,732521, dimana kita mendapatkan F-nya yaitu sebesar 3,732521. F tabelnya dapat 4,3. Nah, dimana kita mendapatkan F tabel ini yaitu pada tabel yang kita mencari cara mencarinya. Yang pertama kita tentukan pada alfa, tingkat alfa berapa. Kita misalnya ini kan alfanya 0,05, terus kita cari derajat derajat bebasnya, dapat 1, lalu cari pada urutan ke-22 atau ini pada derajat bebas pada dalam kelompok. Dapat hasilnya yaitu tadi 4,3. Jadi sini daerah kritisnya adalah yang keempat, kita menemukan daerah kritisnya tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel, 5 H0 jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Nah, di sini yang kelima kita membuat keputusan. Karena F hitung kita lebih kecil dari F tabel, maka kita terima H0. Yang keenam, ya kita membuat kesimpulan. Karena F hitung kita lebih kecil dari F tabel, kita terima H0. Jadi, kedua produk ini memenuhi persyaratan. Nah, maka cukup sekian penjelasan dari saya mengenai uji beda t-test dan uji ANOVA. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.